Rangkaian acara sambut Hari Jadi Kota Madiun. Update data ketenagakerjaan hingga paripurna penetapan Propomperda Kota Madiun. Kota Madiun bersiap dalam berbagai ajang lomba dan peresmian gedung baru Unitma. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun District dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun District dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Laisa Tania, inilah Madiun District. Rangkaian menyambut Hari Jadi Kota Madiun terus berlanjut. Wali Kota Madiun Maidi melakukan ziarah makam para leluhur dan pendiri Madiun yang berlokasikan di Makam Kuncen dan Taman. Di samping itu, digelar pula lomba mobil Legend Beng Beng dan pameran mobil VW yang sukses menyedot antusiasme warga masyarakat. Wali Kota Madiun Maidi menggelar ziarah makam di Makam Kuncen dan Makam Kuno Taman. Kegiatan itu dilakukannya bersama jajaran Forkopimda Kota Madiun pada Kamis 16 Juni 2022. Ziarah dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Madiun yang ke-104 tahun. Selain berdoa, mereka juga menabur bunga di makam para leluhur. Wali Kota mengatakan ziarah makam dilakukan untuk mengenang perjuangan para leluhur dan pendiri Madiun. Dirinya berharap generasi muda tidak melupakan sejarah dari para leluhur. Wali Kota dan rombongan pertama melakukan ziarah di Makam Kuncen karena makam tersebut merupakan makam yang pertama kali berdiri. Terdapat sejumlah tokoh penting Madiun, yakni Ki Ageng Panembahan Blubuk Ronggo Jumeno yang menjabat Bupati Madiun era 1568 hingga 1586. Pemerintahan diteruskan Raden Ayu Retno Dumilah putrinya hingga 1590. Setelah itu dengan menaiki bus mabur, Wali Kota bersama rombongan menuju ke Makam Kuno Taman. Di sana merupakan tempat persemayaman sejumlah tokoh penting Madiun, yakni Raden Ronggo Prawiro Dirjo I atau Raden Ronggo Prawiro Sentiko yang menjadi Bupati Brangwetan Gunung Lawu tahun 1755 sampai 1784. Kemudian Raden Ronggo Prawiro Dirjo II yang menjabat Bupati Madiun tahun 1784 sampai 1797. Raden Ronggo Prawiro Dirjo II merupakan kakek dari Raden Ronggo Prawiro Diningrat dan Raden Bagus Sentot Prawiro Dirjo, Panglima Perang Pangeran Diponegoro. Kegiatan ini rangkaian Hari Jadi Madiun. Kita ada ziarah makam. Jadi ziarah makam untuk peninggalan. Jadi semuanya kita ingat, kita doakan, mudah-mudahan yang berjuang utama di masa dulu ini bisa diterima di surganya Allah SWT. Mungkinnya di situ. Dan inilah harus kita ingat para pejuang-pejuang Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kejuaraan Mobile Legends Beng Beng Piala Wali Kota semakin seru. Berbagai pertandingan menarik langsung tersaji di babak 64 besar, Senin 13 Juni 2022. Apalagi babak 64 besar tersebut digelar secara offline di GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan dibuka Wali Kota Madiun Maidi. Tak heran gemuruh pendukung tim yang bertanding menghiasi jalannya pertandingan. 3, 2, Babak 64 besar ini akan digelar selama 4 hari. Ada 16 tim yang bertanding setiap harinya, seperti babak penyisihan yang berlangsung secara online. Babak 64 besar ini juga menggunakan sistem knockout. Tim yang kalah secara otomatis langsung tersingkir. Ketua Panitia Arif Budi Yasin Kusuma menyebut, peserta semakin bersemangat lantaran sempat dihadiri Wali Kota Maidi dan Wakil Wali Kota Indaraya. Selain itu, Wali Kota juga membuka pintu lebar-lebar untuk kejuaraan serupa ke depannya. Arif menyebut kejuaraan sekaligus sebagai ajang seleksi serta pembibitan atlet-atlet e-sport Kota Madiun.
Suaranya tadi lumayan seru sih Mas, karena juga disaksikan Pak Wali juga, ada dua wali juga, dan banyak protokol-protokol perangkat-perangkat pemerintahan yang hadir juga. Dan dari ini juga baru pertama kalinya Wali Kota Cup di Madiun dalam Mobile Legends cabang e-sport juga baru kali ini juga. Jadi antusiasnya banyak sekali. Dari total dari tim yang daftar itu ada hampir 200 peserta dari penyisian online. Seperti diketahui, e-sport sudah dipertandingkan hingga event internasional, salah satunya di SEA Games. Kota Madiun juga mengirimkan atlet e-sports dalam kejuaraan Porprov tahun ini. Arif berharap akan muncul atlet-atlet e-sport jempolan dari Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Mobil unik Volkswagen dengan berbagai jenis memenuhi sepanjang Jalan Pahlawan Kota Madiun pada Sabtu 11 Juni 2022. Pameran bertajuk Volks Weekend ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-104 Kota Madiun. Tak hanya mejeng di Jalan Pahlawan saja, sejumlah mobil juga turut dalam pawai yang dipimpin oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dengan mengendarai VW Safari berwarna putih dengan kap terbuka, Wali Kota mengajak seluruh rombongan untuk berkeliling Kota Pendekar. Rombongan sempat mampir ke PT Inka Persero untuk melihat proyek LRT. Saat diwawancarai, Wali Kota Maidi mengungkapkan bahwa pameran VW ini bertujuan untuk memberikan hiburan bagi masyarakat, khususnya bagi para pecinta mobil unik tersebut. Ulang tahun ke-104 Madiun, tadi malam khusus mobil antik merek apa saja tadi malam bagus luar biasa. Hari ini tanggal 11, 12 dilanjutkan VW Club. VW Club semuanya hadir di sini sampai hari Minggu. Artinya mobil-mobil antik yang disayangi. Kadang-kadang punya mobil antik di rumah, ibunya belum mandi aja mobilnya sudah dimandikan, sudah dirawat luar biasa. Nah, disitulah untuk penampilan mobil-mobil antik yang teman-teman yang punya hobi itu kita salurkan di Madiun. Nanti ini terus ya, 2 bulan terus ada pameran macam-macam. Insya Allah bahwa kondisi-kondisi ini nanti akan membawa perekonomian kita dan juga menyenangkan semua pihak yang punya hobi. Kita salurkan semua. Sementara itu, pameran VW berlangsung selama 2 hari, yakni hingga hari Minggu 12 Juni 2022. Masyarakat, baik dari Kota Madiun maupun luar kota, dapat menyaksikannya secara gratis, mulai dari lapangan PLT dan sepanjang Jalan Pahlawan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pembaharuan data ketenaga kerjaan sangatlah penting, sebab menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun melakukan updating data kependudukan. Tak hanya itu, evaluasi pelaksanaan program Siaga Kita pun turut digelar, agar bantuan jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian semakin mudah pencairannya. Sementara itu, DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna penetapan perubahan Propemperda Kota Madiun tahun 2022.
data ketenagakerjaan sangat penting. Karenanya, data juga harus selalu update, sebab data bisa saja menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan. Wali Kota Madiun Maidi berharap data ketenagakerjaan selalu diperbaiki agar terus update dan valid. Menurut Wali Kota, utamanya data terkait tingkat pengangguran terbuka, rasio penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, hingga tingkat kesempatan kerja. Hal itu penting untuk memetakan penanganan pengangguran terbuka. Paling tidak dari data tersebut bisa terlihat perbandingan jumlah pengangguran dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun mengalami penurunan sejatinya. Pengangguran terbuka pada 2020 mencapai 8,32%, sedang pengangguran terbuka pada 2021 turun menjadi 8,15%. Jumlah ini cukup besar karena badai pandemi COVID-19 lalu. Seperti diketahui, ada banyak angkatan kerja yang tidak terserap. Sementara itu yang sudah bekerja, tidak sedikit juga yang dirumahkan alias PHK. Wali Kota berharap Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya Badan Pusat Statistik atau BPS yang memiliki data-data tersebut. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Program Siaga Kita telah terbukti memberikan bantuan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Madiun untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan jaminan kematian selama bekerja. Hingga Mei 2022, jumlah warga yang menjadi peserta program kerjasama dengan BPS Ketenagakerjaan ini telah mencapai 5.017 orang. Hingga saat ini, sudah ratusan pekerja mendapatkan bantuan, baik jaminan kecelakaan kerja atau JKK maupun jaminan kematian atau JKM. Senin 13 Juni 2022, Wali Kota Madiun Maidi bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja KUKM dan BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat evaluasi program Siaga Kita. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Resto Ayam Pemuda Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota meminta proses pencairan klaim jaminan bisa lebih cepat dan mudah, terutama untuk jaminan kematian Rp42 juta. Dengan penyaluran asuransi yang lebih cepat, Wali Kota berharap bisa membantu ahli waris untuk mendapatkan haknya, serta sedikit meringankan beban karena ditinggal sang tulang punggung keluarga. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Jalannya pemerintahan tak terlepas dari aturan. Karenanya berbagai aturan dibuat dan rancangan peraturan daerah atau Raperda tahun ini. Hal tersebut mengemuka saat sidang paripurna program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda yang digelar di Gedung DPRD Kota Madiun Jumat 17 Juni 2022. Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun pun sepakat untuk menyelesaikan raperda-raperda tersebut tepat waktu. Namun, ada beberapa raperda yang terpaksa ditunda tahun depan lantaran adanya perubahan undang-undang. 29 raperda ini, 16 diantaranya merupakan raperda dari pemerintah Kota Madiun, sedang 5 lainnya merupakan inisiatif DPRD Kota Madiun. Ada juga 3 raperda yang bersifat rutin. Sisanya sebanyak 5 raperda terpaksa tertunda tahun depan. Wali Kota menyebut pembahasan tentu akan tetap maksimal biarpun raperda yang dibahas cukup banyak. Beberapa di antaranya yakni raperda tentang pengelolaan rusunawa, raperda perubahan tentang izin lokasi dan penggunaan tanah, raperda perubahan tentang perumahan dan kawasan permukiman, serta raperda perubahan tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman. Wali Kota Madiun berterima kasih kepada DPRD Kota Madiun yang telah total dan juga cepat dalam tiap pembahasan. Hal ini penting agar Kota Madiun juga semakin cepat berkembang. Ada 5 perda yang ditunda untuk pembahasan darurat karena ada undang-undang baru itu. Iya, kita menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan. Perda perwal itu kan cantolannya kudu undang-undang. Kalau itu ada undang-undang yang baru, ya kita tunggu sekalian. Kalau tidak kita tunggu nanti percuma kita buat sekarang, aturannya cantolannya berubah ya percuma. Makanya ya kita tunda. Kita tunda dulu tidak apa-apa sementara. Akan lebih sempurna daripada kita buat habis sudah digunakan tidak bisa untuk diperdomani,
terhadap itu. Tapi untuk budaya yang lainnya masih dikebut ya Pak? Oh iya, kita kebut karena dengan banyaknya perubahan-perubahan itu tentunya payung hukumnya harus jelas. Kita berjalan harus ada payung hukumnya semua. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, mengajak para pencinta goes dimanapun berada untuk ikut menaklukkan rute Madiun Cemoro Sewu dan tanjakan di Gunung Lawu dalam acara Madiun Lawu Challenge 2022 yang merupakan rangkaian acara Hari Jadi Kota Madiun ke-104. Libas habis semua tantangan di sepanjang rute, nikmati keindahan alamnya dan semua santapan kuliner khas Kota Madiun. Dengan semangat Hari Jadi Kota Madiun yang ke-104, mari semarakkan event Madiun Lawu Challenge 2022. Salam Kota Pendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Madiun berkesempatan melaju dalam lomba kelurahan dan pelaksana terbaik 10 program pokok PKK. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kanigoro. Selain itu, persiapan kejuaraan lainnya juga terus dimatangkan. Salah satunya kontingen karate Kota Madiun yang terus berlatih menjelang Porprov awal Juli nanti. Sementara itu, Universitas PGRI Madiun meresmikan gedung barunya, yang turut dihadiri oleh Wali Kota Madiun hingga Gubernur Jawa Timur. Kelurahan Kanigoro semakin dekat dengan gelar juara Lomba Kelurahan dan Pelaksana Terbaik 10 program pokok PKK tahun ini. Kelurahan Kanigoro telah sampai pada tahap penilaian lapang Jumat 17 Juni 2022. Tim dari Kelurahan Kanigoro pun telah memberikan yang terbaik dalam lomba tersebut. Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun Maidi di sela penilaian. Pasalnya, Kelurahan Bajarajo berhasil memenangi Lomba Kelurahan Terbaik tahun lalu. Karenanya, Kota Madiun berstatus juara bertahan kali ini. Setidaknya ada 4 kelurahan yang masuk nominator dan dilakukan kunjungan lapang. Selain Kelurahan Kanigoro, juga kelurahan dari Surabaya, Blitar, dan Kediri. Wali Kota menyebut persiapan sudah dilakukan sejak beberapa minggu yang lalu. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu kali terakhir meninjau persiapan pada Kamis 16 Juni kemarin atau sehari sebelum penilaian. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Kelurahan Muhammad Wahyudi menyebut semua indikator penilaian sudah terpenuhi di Kelurahan Kanigoro. Dia pun mengakui Kelurahan Kanigoro cukup bagus. Hal itu terlihat dari penilaian administrasi dan peninjauan lapang di awal. Kelurahan Kanigoro sudah mengalahkan ratusan kelurahan lain untuk bisa sampai di tahap ini. Wahyudi menambahkan untuk lolos dari tahap penilaian administrasi juga tidak mudah. Kelurahan yang mengikuti wajib memenuhi status kelurahan cepat berkembang. Itu merupakan status paling tinggi. Setelah itu, tim kelurahan berhak mengikuti tahap presentasi hingga menyelesaikan 4 kelurahan. Kelurahan Kanigoro termasuk di dalamnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Universitas PGRI Kota Madiun melaksanakan peresmian gedung laboratorium terpadu, Smart Classroom, Podcast Unipma, dan peletakan batu pertama gedung kuliah terpadu pada Kamis 16 Juni 2022. Prosesi tersebut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi yang mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi atau PPLP PT PGRI Madiun, Imam Sujudi, dan Rektor Unipma Supri Wahyu Utomo beserta Sivitas Akademika Unipma. Dengan peresmian gedung baru ini, Gubernur Khofifah berharap Unipma bisa mendukung penguatan sumber daya manusia, khususnya di wilayah Matraman Raya.
melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan gedung perkuliahan terpadu Universitas PGRI Madiun. Amin. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa daerah Mataraman, daerah Madiun Raya ini memang masih harus disupport dengan berbagai penguatan lembaga perguruan tingginya. Oleh karena itu, Universitas PGRI Madiun yang hari ini punya 5 fakultas dan memiliki 27 prodi, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa memberikan support bagi penguatan sumber daya manusia di wilayah Mataraman Raya atau Madiun Raya. Lebih lanjut, Gubernur berharap keberadaan kampus di Kota Madiun bisa mendukung pengembangan pembangunan di wilayah sekitar. Gubernur menambahkan Kota Madiun banyak hal yang bisa dieksplorasi. Dirinya berharap mahasiswa bisa memanfaatkannya sebagai sarana belajar dan juga penelitian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kontingen Karate Kota Madiun memasang target tinggi dalam gelaran Porprov awal Juli nanti. Kontingen paling tidak membawa pulang 1 medali emas dalam gelaran di Bondowoso tersebut. Target ini tidak terlalu muluk, mengingat kontingen Karate Kota Madiun pernah menyumbang medali perak dalam gelaran serupa sebelumnya. Target tersebut diakuinya belum maksimal, sebab persiapan para atletnya terhambat lantaran pandemi COVID-19 lalu. Dennis menyebut cabang olahraga karate akan mematok lebih dari 1 medali emas jika persiapan berjalan maksimal. Saat ini persiapan atlet sudah mencapai 80%. Untuk target kita juara 1 emas, yang lainnya perunggu. Iya. Terus yang diturunkan tadi? Yang diturunkan nanti ada 8 atlet, 6 kumite, 2 kata perorangan. Mereka berlatih setidaknya 3 kali dalam seminggu. Kontingen dijadwalkan berangkat pada 29 Juni nanti, sedangkan pertandingan berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Juli 2022. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Darah merupakan nyawa bagi yang membutuhkan. Karenanya, para pendonor darah layak untuk mendapatkan apresiasi. Hal itu juga yang dilakukan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia, Selasa 14 Juni 2022. PMI memberikan penghargaan bagi kelompok pendonor rutin dalam setahun terakhir. Dr. Wardani menambahkan, kegiatan donor darah juga berlangsung di kantor PMI Kota Madiun usai upacara. Selain itu, kegiatan donor darah keliling juga dilakukan, salah satunya seperti di RSUD Kota Madiun. Terkait stok, Dr. Wardani mengaku stok darah cukup stabil saat ini. Para pendonor yang sebelumnya khawatir karena masih pandemi COVID-19 sudah mulai kembali rutin untuk berdonor. Dr. Wardani menyebut total stok darah saat ini berkisar 150 kantong dalam sehari. Saat pandemi bahkan sempat tidak bisa melakukan stok. Kedepan Dr. Wardani menyebut akan membentuk Perhimpunan Donor Darah Indonesia untuk wilayah Kota Madiun dan sekitar. Perhimpunan ini rencananya beranggotakan daerah eks-Karisidenan Madiun, ditambah Trenggalek dan Nganjuk. Sedang untuk ketuanya tentu saja Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Goes dengan rute mengelilingi 3 kelurahan kembali dilakukan oleh Wali Kota Maidi bersama jajaran OPD di lingkup pemerintah Kota Madiun. Kali ini giliran kelurahan Oro-Oro Ombo, Pilang Bangu, dan Rejomulyo yang disambangi Wali Kota dan juga rombongan, Selasa 14 Juni 2022. Dalam kegiatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut sengaja bertemu dengan Karang Taruna yang ada di tiap kelurahan, dengan lokasi pertemuan di lapak UMKM yang ada di kelurahan setempat. Tak hanya serap aspirasi, namun Wali Kota juga berpesan agar para anggota Karang Taruna aktif. Menurutnya, pemuda, khususnya Karang Taruna, harus aktif dan tidak hanya jadi penonton, tetapi harus ikut menjadi pemain dalam perubahan kota. Salah satu cara untuk ikut aktif dalam pembangunan kota yakni dengan menyampaikan usulan dan saran terkait pembangunan di kelurahan masing-masing. Juga ikut serta meramaikan lapak UMKM agar kemajuan dan kesejahteraan bisa dicapai bersama. Menutup sambutannya, Wali Kota berharap baik Karang Taruna maupun masyarakat yang ada di 3 kelurahan tersebut mampu menjaga kondusivitas wilayah masing-masing, juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar setiap sudut kota bersih dan asri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sekolah itu sakit, tapi hobi saya Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan menggelar workshop tim pengembangan kurikulum SD SMP dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Pembelajaran Paradigma Baru tahun 2022, Selasa 14 Juni 2022. Giat tersebut diikuti oleh perwakilan peserta tim pengembang kurikulum dari seluruh SD, SMP negeri dan swasta yang ada di Kota Madiun. Wali Kota Maidi turut hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Madiun itu berpesan agar guru harus mendukung penuh minat dan bakat siswa. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menjelaskan bahwa fungsi dari pembelajaran merdeka ialah sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Sehingga para pendidik mengetahui profil minat dan bakat peserta didik dan tidak hanya mengutamakan akademik saja. Wali Kota mencontohkan misalnya pembelajaran agama. Jika lokasi miniatur Ka'bah sudah selesai dipugar, maka pembelajaran agama Islam bisa dilakukan di sana. Dirinya berharap dengan adanya workshop ini mampu memberikan wadah pengembangan kompetensi bagi para pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk siswa. Ya, yang jelas workshop itu kita tekankan kebebasan belajar, kebebasan kurikulum. Artinya kurikulum bebas itu kita sesuaikan dengan bakat minat profil anak. Disitulah kalau itu nanti bisa kita jalankan, anak tetap mendapatkan ijazah kelulusan. Tetapi dia memiliki bakat minatnya itu yang sudah kita kembangkan. Ini hebat ini, yang harus begitu. Karena kuwabeh kudu akademik, mau matematika kuwabeh liyane tidak bisa. Jadi dalam kurikulum kemerdekaan ini bagus. Maka guru-guru pola-pola seperti ini harus sudah dilakukan dan bisa lanjut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Mengembangkan potensi dan kebebasan berekspresi agar lebih mandiri dan berdaya saing, baik secara mental maupun ekonomi. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun menggelar Gebiar Ekspresi Anak Disabilitas, Jumat 10 Juni 2022. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa kegiatan dilakukan untuk mewadahi dan menyalurkan bakat minat para penyandang disabilitas, sekaligus juga untuk memperingati Hari Jadi Kota Madiun yang ke-104.
Dirinya mencontohkan sebagai bukti pemerintah hadir untuk menampung potensi para difabel. Wali Kota menginstruksikan jika ada kegiatan di Pemkot yang makanannya menggunakan menu telur asin, harus memesan ke Bapak Anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun atau PPDKM. Beragam kegiatan digelar dalam acara yang berlangsung di Sumberwangi itu, mulai dari pentas seni hadroh, menyanyi, hingga tari jaranan. Juga pameran kerajinan tangan dari para anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun atau PPDKM. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Siang-siang makan alpukat, makannya sambil nonton telenovela. Hari jadi Kota Madiun semakin dekat, jangan lewatkan semua rangkaian acaranya. Demikian sajian kami minggu ini, nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun District yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Laisa Tania bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar. Madiun District, sajian informasi, inspirasi minggu ini.